Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam perjalanan kita terakhir di Ramadan untuk tahun ini. Damai Indonesia Tabligh Akbar telah mencapai di hari yang ke-30. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan kita hingga hari ini akan benar-benar mendapatkan balasan dari Allah, yaitu sebagai orang yang terlahir kembali tanpa dosa, insya Allah. Pemirsa dirahmati Allah, di kesempatan kali ini Damai Indonesiaku masih bersiaran secara langsung dari Masjid Jami Al Jihad Pulau Gebang, Jakarta Timur, yang menghadirkan guru-guru kita Profesor Nasaruddin Umar dan Kiai Haris Hakam. Tema kita yang kita angkat di kesempatan kali ini sangat berkaitan dengan peristiwa yang tentu saja bisa disebut dengan peristiwa yang amat sangat memalukan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Ada peristiwa pengoboman yang terjadi di depan Masjid Nabawi Madinah, kemudian ada juga yang terjadi di Jeddah, kemudian ada beberapa tempat lain di Jazirah Arab, dan yang sangat memalukan sekali terjadi di hadapan kita, yaitu terjadi di Jawa Tengah, Solo, Jawa Tengah tepatnya. Sebuah pertanyaan besar bagi kita. Allah menyediakan 1 bulan adalah upaya untuk membersihkan dosa-dosa kita, menata jati diri kita, dan kemudian menata dan sekaligus mengendalikan hawa nafsu kita. Pertanyaan besarnya, sudahkah kita mampu menundukkan hawa nafsu kita dalam 1 bulan yang telah disediakan oleh Allah? Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang akan menjadi tema kita di kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina hina unzila 'alaihimul Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal irfan, amma ba'du. Para alim ulama yang kami hormati, terkhusus kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Saya terima kasih sama Mas Agung. Saya ditampilkan bersama guru saya, Profesor Nasaruddin Umar. Beliau mudah-mudahan nanti setelah saya akan bersama bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa dimanapun. Kalau kita melihat sejarah, maka ada korelasi kenapa dipuasakan orang Islam itu 1 bulan dengan kasus-kasus yang terjadi. Kesalahan yang terjadi pertama di muka bumi. Mohon maaf, kesalahan bahkan yang pertama dilakukan di alam sorga. Yang dilakukan oleh Abina Adam alaihissalam. Pada waktu itu Nabi Adam diusir ke muka bumi, dipisahkan. Dan pada saat itu untuk salah satu membersihkan dosanya itu harus berpuasa 30 hari. Jadi Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, ketika Ramadan mewajibkan kita puasa 1 bulan, yang kebetulan tahun ini 30 hari atau 29 pada tahun-tahun lainnya, maka sesungguhnya menurut Allah sudah cukup 30 hari atau 1 bulan Allah mendidik untuk mengekang nafsunya, untuk memanage nafsunya untuk 11 bulan berikutnya. Sudah cukup itu menurut buku petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setelah 30 hari masih ada orang yang tidak bisa memanage, maka perlu mendapatkan atensi. Bapak, Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, hawa nafsu itu tidak bisa dibunuh. Dia hidup dan dia mati bersamaan dengan sosok orang yang diberikannya.
Bahkan pada awal penciptaan ketika Nabi Adam diciptakan, Allah masukkan otak, masukkan pemikiran, intelijensia, maka Nabi Adam menjadi makhluk yang pandai lagi cekatan dengan keilmuan, mudah menangkap ilmu. Tetapi sebelum dihidupkan, ditanamkan dulu hawa nafsu. Bapak, jadi setelah ditanamkan akal, ditanamkan hawa nafsu. Ternyata ketika ditanamkan hawa nafsu itu, Allah mengatakan kepada nafsu ini, ya nafas, akbili, hai nafsu, hendaklah kau maju ke sini. Nafsu waktu disuruh maju sama Allah tidak mau. Adbiri, coba kau mundur. Dia tidak mau bergerak. Nafsu pada waktu itu mengatakan kepada Allah, anta wa ana. Subhanallah, nafsu itu luar biasa Pak. Diciptakan oleh Allah, tapi dia punya kebencian, dia punya kegarangan seperti itu. Anta wa ana. Inilah dua modal. Yang satu diberikan akal, orang menjadi cerdas, beradab, mulia. Yang satu Allah tanamkan nafsu, bila tidak dimanage ke kiri jalannya. Jadi wajar kalau disebutkan ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, ada kelompok kanan dan ada kelompok kiri. Itu istilah Quran, itu kelompok kanan dan kelompok kiri. Kenapa Allah tanamkan nafsu sehingga tidak menurut, tidak taat, tidak tunduk dan perintahnya? Justru dengan nafsu akan terbedakan mana orang yang berjuang dan mana orang yang tidak berjuang. Bapak berpuasa, memanage nafsunya, maaf Pak ya, bukan membunuh, karena dia mati dengan matinya orang itu baru bisa. Nah, banyak orang yang tidak mengikuti perintah Allah, maka dia akan terbawa mengikuti hawa nafsunya. Wajar saja kalau Madinah dibom. Kenapa? Jangankan Madinah, Ka'bahnya kalau punya kesempatan akan dia bom. Bapak, ada nggak orang yang mau ngebom? Kita buat imajinasi, yang mau dibom itu parkiran, cuma mau nabrak itu, ada nggak kira-kira? Nggak mungkin. Yang dia pengen hantam itu yang monumental, yang menggegerkan dunia, ketika kerumun dibom. Inilah pekerjaan nafsu. Sebenarnya kalau orang ini masih hidup perlu juga ditanya, dia berpuasa tidak? Jangan-jangan dia tidak berpuasa, alasannya karena berjihad. Allah tidak akan mendiamkan orang yang punya niat buruk kepada kota Madinah. Di dalam sebuah hadis sahih yang ditakhrij oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, man akhafa ahlal Madinah akhafahullah. Siapa yang membikin takut penduduk Madinah, Allah yang bikin takut di dalam hatinya, sehingga dia tidak masuk ke Masjidil Haram. Dia tidak bom orang yang sedang tuaf. Dia tidak punya keberanian membom kota dan orang ketika banyak. Tapi cuma mampu sudah gemetar dia melawan tubuhnya, sehingga cuma di parkiran saja. Insya Allah kita akan teruskan. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah yang membawa kita dalam sebuah pemahaman bahwa memang sengaja Allah menitipkan kebaikan dan keburukan di dalam jiwa kita. Tugas kita adalah mengendalikannya. Justru dengan kehadiran keburukan dan kebaikan di dalam jiwa kita, maka manusia, makhluk yang disebut manusia menjadi makhluk yang sangat dinamis. Pertanyaannya, dinamis dalam kebaikan atau justru dinamis dalam keburukan? Salah satunya adalah, mampukah kita mengendalikan rasa benci yang memang sudah ada sejak kita lahir? Insya Allah, itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Damai Ilsaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin hadirat yang berbahagia. Allah ketika menghidupkan, menyempurnakan dengan akal dan nafsu sebagai sebuah seleksi imani, maka iman sendiri ada refleksinya. Jadi kalau orang punya keimanan, maka lahir sebuah kecintaan dari dorongan iman.
Tapi pada waktu yang kebersamaan pula, orang yang imannya bagus juga melahirkan kebencian. Dan kebenciannya itu lahir karena Allah. Orang yang menyintai karena Allah dan orang yang benci karena Allah, dua-duanya terpuji. Bahkan inilah insanul kamil. Yang jadi masalah ketika kebencian itu tidak berdasar pada iman. Benci bukan refleksi imani, maka perlu dipertanyakan atau jangan-jangan orang ini tertipu. Bapak Ibu, para pemirsa, kita perlu juga mereka-reka bahwa jangan-jangan orang yang bunuh diri di kota Madinah ini adalah orang yang ditipu. Kenapa begitu? Catatan tentang bom Bali sudah menjadi rahasia dunia, bukan rahasia lagi. Bahwa Imam Samudra dengan kelompoknya dalam satu buku yang ditulis Aku Melawan Teroris, penganten-penganten yang dijadikan untuk orang yang bunuh diri itu sedikit banyak itu brainwashing, ghaswul fikr, dicuci dulu otaknya. Ada satu hadis yang menjelaskan yang bisa ini dijadikan muatan buat orang penganten ini. Dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dan oleh periwayat hadis bahkan oleh Abdurrahman As-Suyuti, hadis ini dinyatakan sahih. Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut. Barang siapa yang mampu bisa meninggal di kota Madinah, meninggallah di kota Madinah. Fa inni asfa'u liman yamutu biha. Sesungguhnya aku memberikan syafaat kepada orang-orang yang mati di kota Madinah. Bapak saya sekalian, anak muda yang tadinya catatannya kurang bagus, sadar dia, kemudian direkrut, ditanamkan hadis ini, maka dia akan menjadi suka karena dia menganggap ketika dia meninggal dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanipulir hadis ini. Manipulir hadis bukan ini satu-satunya. Sulit Pak. Yang namanya orang untuk mati itu sulit betapapun digambarkan masuk ke dalam sorga. Nyatanya tidak semua orang yang berada pada masa Rasul mendaftarkan diri menjadi sukarelawan untuk perang fisabilillah. Kenapa? Banyak orang yang takut. Termasuk kita nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa juga punya kesempatan masuk sorga. Tidak perlu ke sana, tidak perlu menjadi pengantin bunuh diri. Ramadan bisa menjadi salah satu yang menyebabkan orang bisa masuk surga. Ada sebuah hadis yang ditakhrij oleh Sunan Ibnu Hibban menurut periwayatan Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairu ma yamutu alaihil abdu ayyakuna qafilan min hajjin au muftiran min Ramadan. Tidak ada hari yang paling bagus atau sebagus-bagus hari kematian seseorang itu ketika orang itu baru saja melakukan ibadah haji. Bapak, Ibu, kita bulan-bulan puasa ini di dalam masjid ini insya Allah doa kita diterima, amin. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan berangkat haji. Besok berangkat, pulang haji dijemput sama istrinya Bapak, ya, kemudian sholat 2 rakaat di masjid terdekat, sarapan bersama istri, selesai sarapan bilang gini sama istrinya, ma jaga anak-anak mati. Ada yang mau besok berangkat? Nih orang yang meninggal pulang haji, dia meninggal itulah sebaik-baiknya orang yang melakukan ibadah di muka bumi. Nah yang kedua kita nih, au muftiran min Ramadan. Nanti kita muftir min Ramadan. Berbuka menutup bulan suci Ramadan. Nanti terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil air minum, bismillahirrahmanirrahim, mati. Ada yang mau? Jadi nggak perlu ke sana, nggak perlu ke Irak, nggak perlu dukung ISIS.
Dan tertipu orang ketika ingin mendapatkan sorga dengan menggobom kota Madinah. Bahkan Rasul mengatakan, man adza musliman faqad azani. Siapa yang menyakiti umat Islam, dia sesungguhnya menyakiti aku. Ya, bahkan dalam hadis lain, aku umumkan, aku akan mewakhasamtuhu yaumal qiyamah. Aku akan perangi orang itu nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, jadi sorga ada di mana-mana. Sorga ada di lingkungan kita. Dan di bulan Ramadan nanti kalau mau selesai mau maghrib mau masuk sorga, silakan. Kalau ibu bapak mau daftar, insya Allah nanti habis buka bersama kita bacain doa. Ya. Kalau makan baygon sama tuh sama yang di kota Madinah. Oleh karena itu bapak ibu sekalian yang berbahagia, ini perlu kita pahami. Memang orang yang berjihad, orang yang mengorbankan nyawa itu, dalam sebuah hadis dikatakan itu, ketika ruhnya keluar, maka dua bidadari turun membawa sutra hijau untuk membungkus orang yang mati di medan jihad. Cuma Bapak Ibu sekalian, jihad harus dalam arti yang sebenarnya. Kalau lahir dari kebencian, kalau lahir dari fanatis golongan, kalau lahir dari sebuah mazhab yang tidak sama, maka sesungguhnya kita harus pertanyakan orang-orang yang mati dengan mengatakan mati jihad yang semacam ini. Masya Allah, Nanti kita pemirsa. teruskan. Baik, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Pada intinya bahwa kita harus cerdas dalam memaknai pesan ilahi dan tidak sesederhana yang kita baca. Tentu saja kita butuh orang-orang yang memang sudah expert, sudah ahli dalam memaknainya, sehingga kita tidak terjebak dengan begitu mudahnya. Kita berharap surga dengan membunuh diri kita dan sekaligus membunuh orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu fungsi daripada bulan suci Ramadan adalah menjadi manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam bentuk pengendalian seperti apa? Insya Allah kita akan bahas dalam segmentasi selanjutnya Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang mengendalikan hawa nafsu. Dan pada segmentasi berikut ini, Kiai Nasaruddin akan mengajak kita untuk mengevaluasi perjalanan kita yang hingga kini sudah sampai di hari yang ke-30. Mampukah perjalanan kita di mana Allah menjanjikan kebersihan dalam diri kita, menciptakan manusia-manusia yang lemah lembut hatinya? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya, saya kira juga para pemirsa di rumah sama ya, walaupun ada yang masih terhambat di perjalanan karena macet, tapi inilah seninya berbulan suci Ramadan. Sekarang kita berada pada hari yang ke-30 bulan suci Ramadan. Ini artinya kita beruntung karena biasanya bulan Ramadan itu 29, tapi pas kali ini, hari ini kita berada pada hari yang ke-30 Ramadan. Artinya kita melakukan sesuatu yang sempurna. Setelah sidang isbat tadi malam, Kementerian Agama menetapkan bahwa bulan Ramadan itu diistiqmalkan. Artinya disempurnakan menjadi 30 hari. Nah sekarang para pemirsa, saya ingin bertanya kepada kita semua termasuk pada diri saya sendiri. Apakah Ramadan kita, amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di dalamnya sudah berhasil? Insya Allah. Ukuran yang salah satunya adalah kita akan diminta untuk berpuasa untuk mencontoh sifat-sifat Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah sifat-sifat Allah, contohilah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlaknya Allah? Diperkenalkan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. 114 kali terulang basmalah dalam Quran, itu untuk menonjolkan dan memperkenalkan siapa Allah sebetulnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, meskipun ada sifat Allah juga Maha Keras dan Maha Maskulin, Al-Qahhar wal Jabbar, tapi tidak pernah diperkenalkan sebagai Bismillahil-Qahhar wal Jabbar. Selalu hanya Bismillah, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ar-Rahman 57 kali terulang, Ar-Rahim 114 kali terulang dalam Quran. Bandingkan nama Allah yang Maha Keras, Al-Muntakim pendendam, Al-Mutakabir Maha Angkuh, hanya terulang 1 kali loh Bapak Ibu sekalian.
Ini artinya apa? Yang menghiasi wajah demi wajah, halaman demi halaman Quran, nama-nama kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. At-Tawwab, Maha penerima taubat. Ar-Rahman, Maha pengasih. Al-Ghafur, Maha pengampun. Al-Afu, Maha pemaaf. Iya. Al-Wahhab, Maha pemberi. 99 Asmaul Husna, 80% itu adalah sifat-sifat kelembutan jamaliyahnya Allah. Hanya sekitar 20% sifat jalaliyahnya, maha maskulinnya Allah. Selebihnya adalah femininity, kelembutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih menonjol sebagai Tuhan yang maha lembut ketimbang sebagai Tuhan yang maha kasar. Nabinya pun juga seperti itu. Karena khulquhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah SAW ialah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran dominan adalah sifat-sifat kelembutannya Allah, kemahapengasihannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Qurannya? Seperti itu tadi yang saya katakan. Wajah demi wajah Al-Quran, halaman demi halaman Al-Quran, bukan main. Bertaburan nama-nama indahnya Allah, dan hanya sedikit, bahkan hanya satu kali nama Tuhan pendendam Al-Muntaqim, satu kali Al-Mutakabir, Maha Angkuh. Ini untuk apa semuanya Allah menampilkan diri seperti ini? Agar kita para hambanya mencontoh seperti kata Rasulullah, takhallaqu bi akhlaqillah. Nah, kita ini berpuasa mencontoh Tuhan sebetulnya. Bagaimana akhlaknya Allah dalam Al-Quran? Huwa yut'am wa la yut'im. Dia tidak makan tapi memberi makan, kata Al-Quran. Itulah sebabnya pada bulan suci Ramadan ini kita tidak makan pada siang harinya, kan, tidak minum juga. Itu mencontoh sifat Tuhan tidak makan. Tapi Allah memberi makan, memberi minum. Maka kita pun juga wajib hukumnya membayar zakat fitrah. Kita wajib memberi makan. Tapi kita wajib tidak makan di siang hari Ramadan. Ini akhlaknya Allah. Nah, salah satu tujuan bulan suci Ramadan ini menginternalisasikan sifat-sifat Allah yang paling dominan yang diperkenalkannya dalam Al-Quran, yaitu kelembutan dan kasih sayangnya. Hadirin yang saya muliakan, sudah kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu lebih menonjol sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang ketimbang sebagai Maha Pendendam dan Maha Keras. Nah, sekarang mari kita lihat perilaku kita, semakin lembutkah kita di penghujung terakhir bulan suci Ramadan ini? Alhamdulillah, kalau kita semakin lembut, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya kita semakin keras, maka kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Logika kita harus berpikir sekarang. Apa yang terjadi di Istanbul minggu lalu, di Jeddah kemarin dulu, kemarin itu di Madinah, apakah itu merepresentasikan Allah sebagai maha lembut, Maha Pengasih, Maha Penyayang? No, tidak sama sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya itu kita mendoakan seluruh orang-orang yang berfaham seperti itu agar ditegakkan dirinya ke dalam jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus seperti yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran, maha lembut, seperti tadi Ustadz kita sampaikan bagaimana cinta itu, Puan Wain. Para pemirsa, kita harus, kalau saya pribadi ya para pemirsa, saya malah justru kasihan terhadap korban bom bunuh diri yang tadi disilahkan Ustadz itu, yang dimadrasahkan atau dipengantenkan. Orang itu punya spirit yang luar biasa. Seandainya itu spiritnya di jalan yang benar, dahsyat, pasti orang itu akan menjadi tokoh yang sangat kita butuhkan. Tapi sayang sekali, dia terjerat oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi yang sesat dan menyesatkan. Kita sebagai orang umat Islam, mainstream Muslim ini, belum tentu punya keberanian seperti mereka. Nah, sekarang persoalannya adalah strateginya mereka itu keliru. Kenapa digunakan ke jalan-jalan yang bertentangan dengan harapan Tuhan? Saya secara pribadi salut dengan orang-orang yang hebat seperti itu, mau membunuh, mau mengorbankan dirinya sendiri demi li'ilai kalimatillah, tapi salah dalam menerapkan ayat. Seandainya itu terarah, Masya Allah, betul-betul dia akan mendapatkan surga dan bidadari. Tapi kalau dengan keliru,
maka apa yang mereka harapkan pasti jauh daripada apa yang diharapkannya itu. Jelas-jelas dalam Al-Quran, la tulqu bi'aydikum ila tahluka. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini bom bunuh diri. Bahkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ayat yang seperti ini. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak-anak cucu Adam. Tidak dikatakan walaqad karramnal muslimun. Siapapun yang merasa anak cucu Adam, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun warga negaranya, asal itu anak cucu Adam, wajib hukumnya menurut Al-Quran untuk dimuliakan. Bukan untuk dibantai. Apalagi orang Islam. Apalagi di Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa, orang yang mati bunuh diri dalam hadis, itu mati kafir. Sehingga ulama fikih memperdebatkan, ada ulama yang mengatakan, orang yang mati bunuh diri, apapun tujuannya, jangan disalati, karena itu bukan muslim. Yang disalati hanya muslim. Nah, kalau ada orang bunuh diri, apapun tujuannya menurut ulama fikih itu, tidak usah kita salati. Para pemirsa, inilah sedikit pengantar untuk mencoba untuk melihat keadaan secara genuine persoalan yang ada di sekitar kita. Semoga kita pada bulan suci Ramadan ini, pada hari terakhir ini, kita akan semakin dibersihkan hati kita, pikiran menjadi lurus, hati yang keras menjadi lembut, dan hati yang hitam menjadi putih. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang sangat luar biasa sekali yang mengajak kepada kita untuk mewaspadai bahwa ada sesuatu yang memang sengaja mengkerdilkan kebesaran Islam. Salah satunya adalah menciptakan teror di sana-sini, di Mekah, di Jeddah, dan sebagainya. Dan yang baru saja terjadi hari ini adalah teror yang terjadi di Solo. Disinilah orang-orang yang sudah mencapai kelembutan hati, tentu saja dia tidak akan gegabah dalam menghadapi setiap peristiwa. Nah, bagaimanakah kita menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi setiap peristiwa dalam kehidupan kita? Insya Allah kami akan bahas selepas pesan-pesan yang berikut ini. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Semoga Ramadan ini melaporkan kebaikan-kebaikan kita selama sebulan di dalamnya. Kalau boleh meminta bulan Ramadan ini, jangan laporkan kemalasan kita, keburukan kita selama bulan suci Ramadan. Di dalam mengukur sebuah ibadah mahdha, para pemirsa, ada yang disebut dengan makbul dan ada mabrur. Mungkin ada juga yang disebut dengan mardud ya. Kalau makbul itu manakala pelaksanaan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, insya Allah itu makbul, diterima. Kalau enggak diterima berarti mardud, ditolak. Tapi tidak semua ibadah yang makbul diterima itu adalah mabrur. Apa yang dimaksud mabrur adalah resonansi sosial atau dampak sosial yang diperoleh seorang abid, seorang hamba setelah melaksanakan ibadah mahdha. Bapak Ibu sering mendengarkan haji mabrur kan? Kemakbulan haji itu diukur rukun syaratnya, oke semua, nggak ada masalah, insya Allah makbul haji kita. Tapi mabrurnya haji itu tidak ditentukan pada saat pelaksanaan, tapi ditentukan pasca pelaksanaan haji itu sendiri. Sama juga amalia Ramadan kita, insya Allah semuanya makbul, tapi kemabrurannya kita akan nanti sesudah Ramadan nanti ini. Ya. Yang paling bisa merasakan mabrur tidaknya ubudiah kita selama bulan suci Ramadan, mungkin antara lain pembantu kita. Pembantu kita, alhamdulillah, nyonya kita dan tuan kita ini semenjak bulan suci Ramadan sampai sekarang ini tidak lagi pernah bermulut kasar, lembut sekali. Itu sudah mulai ada tanda-tanda mabrur Ramadannya itu. Supir, Masya Allah, biar saya salah jalan nggak dimaki-maki lagi, tidak digoblok-goblokin lagi. Masya Allah, ini berubah. Kalau bisa sih sepanjang hari Ramadan berubah sekarang tuan dan nyonya saya. Tetangga kita, Masya Allah, semenjak bulan suci Ramadan sampai sekarang ini, tetangga di sebelah itu biasanya kan tukang usil, suka ngusilin kita. Nah sekarang ini lembut sekali. Nah ini ada tanda-tanda mabrur. Jadi ia merasakan kemabruran sebuah ibadah bukan diri yang bersangkutan,
tetapi orang-orang terdekatnya, tetangganya, masyarakatnya. Kalau masyarakat di sekitar kita itu merasakan kehadiran kita adalah baik, maka insya Allah itu adalah tanda-tanda kemabruran ibadah kita. Dan ini sangat penting untuk kita sampaikan pada kesempatan ini. Jangan sampai kita besok ini berlebaran Idul Fitri, kembali berbuka setelah selama 1 bulan tidak berbuka, ya, berpuasa kita. Saya ingin menghimbau betul, jangan usainya Ramadan terus usai juga pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang seperti itu. Ya. Terkenal bulan suci Ramadan di Indonesia paling seru diperingati. Ada seorang peneliti yang mengambil PhD di salah satu universitas di Amerika. Dia mengambil penelitian tentang pelaksanaan Ramadan di Indonesia. Kenapa? Menurut beliau, seluruh dunia Islam tidak ada yang begitu respect dan begitu kuat dan begitu besar penghargaannya terhadap bulan Ramadan selain Indonesia. Dia mengambil satu contoh, mulai dari pedesaan anak-anak SD, pada saat sahuran itu kan Bapak Ibu, pukul-pukul periuk bekas itu, sahur, seluruh Indonesia. Di kota-kota tiba-tiba hotel itu disulap menjadi mirip masjid. Mall-mall itu didandanin ala Timur Tengah, ada ontanya kan begitu. Nah, kemudian juga mohon maaf, TV-TV kita semakin banyak yang berjilbab para artisnya. Walaupun nanti habis lebaran mungkin juga buka lagi kan. Nah, mudah-mudahan kita berdoa enggak ya kan. Kalau bisa permanen subhanallah. Itu yang dilihat oleh si peneliti ini. Jadi tidak ada negara Islam yang sekuat Indonesia merayakan bulan suci Ramadan. Karena itu, jangan hanya menampakkan kesemarakannya, tapi proses penghayatan, pendalaman maknanya juga harus berbanding lurus Bapak Ibu sekalian. Tidak ada artinya kalau kita menampakkan kesemarakan, tapi tanpa pendalaman, force-nya harus ditampilkan juga. Kita banyak hafal Quran, kita banyak khataman Quran, tapi kalau tidak berkontribusi terhadap pikiran yang lurus, kalau pikirannya masih kotor, kalau misalnya tetangganya masih didiamin, itu hanya menyemarakkan Ramadan tapi tidak memperoleh berkah Ramadan. Nah, kita inginkan kesemarakan berbanding lurus dengan pendalaman penghayatan makna. Saya kembali kepada tadi, yang segelintir orang memperatasnamakan gerakannya dengan gerakan Islam, padahal mencelakakan orang lain yang tidak berdosa, apalagi yang dicelakakan adalah sesama umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Saya ingin mengajak kepada kita semua, bangsa Indonesia seluruhnya, atau siapapun juga, umat manusia secara umum, kalau ada pengaruh-pengaruh di antara keluarga kita itu membisikkan atau mencoba untuk mempengaruhi, kira-kira mengajak anak-anak kita itu untuk beraliran keras dalam beragama, saya ingin menyadarkan kepada kita semuanya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya kira masjid-masjid seperti masjid kita yang tercinta ini, insya Allah sudah selektif. Para pembicara di masjid ini dan masjid-masjid jami, masjid raya, itu sudah diseleksi oleh panitianya. Masjid yang berkeindonesiaan, paralel dengan masjid yang berkeislaman. Ajaran agama kita itu ajaran Islam. Inna dina indallah al-Islam. Tuhan tidak mengatakan inna dina indallah al-istislam. Kalau istislam itu perfect, sempurna, nggak boleh ada yang salah sedikit pun. Mungkin itu alirannya golongan yang keras itu. Sedikit saja salah, kafir, bid'ah dan sebagainya. Ingin melihat umat Islam itu seperti malaikat. Padahal manusia itu bukan malaikat. Itulah sebabnya Allah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf. Karena dia tahu hambanya pasti melakukan kekeliruan, kesalahan. Dan inilah sebabnya mengapa ada bulan Ramadan. Ramadan artinya menghanguskan. Allah ingin menghanguskan seluruh dosa-dosa masa lampau hambanya. Jangan kita yang memaksa manusia itu menjadi malaikat. Sang penciptanya sendiri juga menjadikan manusia sebagai manusia. Makanya itu inna dina indallah al-Islam. Bukan inna dina indallah al-istislam yang warganya adalah malaikat. Tapi Bapak Ibu, kita juga tidak mengatakan inna dina indallah as-salam. As-salam itu ya tanpa hablum minallah, hablum minannas aja di situ. Islam ini selain
ada nilainya, ada normanya juga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita berada pada titik tengah Islam, bukan assalam yang hanya sekadar human relation, bukan juga al-istislam ingin menjadikan manusia seperti malaikat, tapi agama Islam adalah tawasutiyah antara istislam dan assalam. Inna dina indallah al-Islam. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi mengapa Allah memilihkan dinullah kepada makhluk yang disebut dengan manusia, al-Islam. Karena Allah tahu kapasitas kita seperti apa. Dan bahkan Allah menegaskan Islam adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin orang-orang yang mengatasnamakan Islam harus menghancurkan orang lain dan mereka menyebutnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Itu yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Para pemirsa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya tiba-tiba menangis. Ditanya, "Ya Rasulullah, kok kenapa menangis?" Ya. Dalam riwayat disebutkan yang bertanya itu Umar radhiyallahu anhu. Dijawab, ya, saya kok tiba-tiba teringat dengan kekasihku. Sahabat menjawab, bukankah kami ini kekasihmu? Bukan, kaget sahabat. Kalian adalah sahabatku tapi bukan kekasihku. Ditanya lagi, kalau begitu siapa kekasihmu? Kekasihku ialah mereka yang akan hidup jauh dari tempat kelahiranku di sini. Dan mereka akan hidup jauh dari kurun waktu kelahiranku sekarang. Para pemirsa, geografis dunia Islam paling jauh dari pusat, dari Saudi Arabia, tempat lahirnya Nabi, adalah Indonesia. Dan kita beragama Islam ini mungkin paling terakhir. Jangan-jangan yang dimaksudkan Nabi itu, kekasih Nabi, adalah kita warga masyarakat Islam Indonesia. Feeling saya seperti itu. Kenapa? Karena alhamdulillah, meskipun kita terlambat masuk Islam, tapi umat Islam terbesar di seluruh dunia sekarang ini, kalau di jumlah totalkan seluruh jumlah Islamnya orang Arab, umat Islam Indonesia lebih besar jumlahnya, karena memang penduduknya paling besar, ya kan. Geografis yang paling luas dunia Islam itu sekarang ini Indonesia, kalau kita hitung, termasuk ukuran laut, dari Sabang sampai Merauke, 7 jam non-stop jalan itu pakai pesawat. Jadi wilayah Islam paling luas, populasi muslim paling luas, apalagi sekarang ini bonus population itu, usia produktif umat Islam Indonesia itu antara 17 sampai 40 tahun, itu 60%. Negara-negara Islam yang lain enggak. Kita bonus populationnya itu luar biasa. Di samping itu juga sangat kaya. Mestinya bangsa Indonesia kita ini yang dihuni mayoritas umat Islam ini bukan lagi superpower, kalau ada di atasnya superpower, hyperpower gitu. Sudah lautnya paling kaya, tanahnya juga paling kaya. Di atas ada minyak, yaitu kelapa sawit. Di bawahnya ada sumber energi, yaitu batu bara. Di bawahnya lagi ada minyak, berlapis-lapis sumber energi itu. Inilah Indonesia. Dan umat Islamnya paling toleransi, paling aman. Para pemirsa, seluruh Indonesia, ada enggak jamaah kita, umat Islam kita itu terusik dalam menjalankan ibadahnya bulan suci Ramadan? Alhamdulillah enggak ada kan? Ibu-ibu pernah enggak ada yang mengganggu pergi salat tarawih di sini? Enggak ada. Bandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang jauh di sana itu, di Timur Tengah, mereka berlumuran darah, Bapak Ibu. Banjir air mata, meratapi kesedihan, siang dan malam, rumahnya terbakar, anaknya dibunuh, dan seterusnya. Menyedihkan sekali Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di Indonesia, tenangkan Bapak Ibu sekalian, maka itu kita harus bersyukur. Inilah Indonesia. Ya. Mungkin ada hikmahnya, kita ini adalah negara maritim, negara yang banyak airnya kan. Negara yang penghuninya banyak air atau negara maritim, itu kan sumber kehidupan itu dari air. Iya. Tapi kalau negara-negara kontinental, negara daratan Bapak Ibu sekalian,
itu lapisan-lapisan masyarakatnya itu bertingkat-tingkat. Menurut Andre Ripin itu ya, seorang antropolog, struktur masyarakat Arab ketika Rasulullah hadir itu 12 tingkatan. Kayak 12 kasta itu. Yang paling rendah itu budak perempuan ajami. Ajami itu apa? Non-Arab. Kayak TKW itu. Yang paling tinggi adalah urutan ke-12, sudah bangsawan, sudah laki-laki, Quraisy, Bani Hashim lagi. Nah, kalau di Indonesia, alhamdulillah stratifikasi sosial kita itu enggak seperti itu. Itulah sebabnya mungkin mengapa tidak ada nabi turun di Indonesia. Mengapa tidak ada rasul lahir di Indonesia. Mengapa tidak ada kitab suci turun di Indonesia. Tidak perlu nabi, tidak perlu rasul, tidak perlu kitab suci. Cukup dengan ustadz. Alhamdulillah itu juga lebih baik daripada orang-orang yang ada di sana langganan nabi itu. Ini kita bersyukur. Pantas kalau Rasulullah tadi yang hadis saya bacakan itu membuat Nabi itu menangis. Karena jauh dari pusat kelahiran Nabi di Mekah, kita di Indonesia. Jauh dari kurun waktu kehidupan Nabi, sudah 14 abad yang lampau, kita masih bisa nangis-nangis menyebut nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga hasil penelitian Bapak Ibu sekalian. Selawatan paling kaya itu selawatannya Indonesia. Lagu-lagunya yang paling marak di Indonesia selawat Nabi. Tidak ada negara Islam yang paling kuat berselawat Nabi selain Indonesia ini. Memang ada negara yang menyusulnya seperti di Iran dan di beberapa negara Afrika yang negara tarekat itu. Tapi di Indonesia lantunan selawat itu luar biasa. Pantas kalau Rasulullah SAW mengucurkan air mata merindukan kekasihnya. Mudah-mudahan kekasihnya itu tidak lain adalah kita semua warga masyarakat Islam Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin menyimpulkan apa yang dari tadi kita sampaikan. Pertama, bahwa mari kita menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah madrasah atau sekolah pembelajaran untuk kita. Mari kita dengan selesai bulan suci Ramadan ini, pikiran tadinya bengkok, tadinya kotor, sekarang ini lurus dan bersih. Hati yang tadinya kusam dan hitam, sekarang menjadi putih, dicuci sebulan penuh. Ya. Kalbu yang tadinya keras, sekarang menjadi jinak dan lembut setelah ditempah selama bulan puasa Ramadan. Kemudian langkah-langkah kita selama ini sering mencong, kanan kiri zigzag. Sekarang alhamdulillah kita bisa berjalan di atas siratal mustaqim melalui berkah bulan suci Ramadan. Dengan demikian, khairun nas anfa'ulhum linnas. Orang yang terbaik kata Rasulullah yang bermanfaat kepada manusia. Tuhan Rasulullah tidak mengatakan khairun nas anfa'uhum lil muslimin. Ya. Orang yang terbaik adalah yang bermanfaat kepada orang Islam, tidak. Anfa'uhum linnas artinya kepada manusia tanpa membedakan agamanya apa, etniknya apa, jenis kelaminnya apa, kewarganegaraannya apa. Itulah Islam. Tadi dikatakan oleh Adinda Mas Agung ya, bahwa rahmatan lil alamin, indah sekali itu Mas. Dan memang seperti itu. Islam itu adalah rahmat alam semesta. Agama Islam itu bukan hanya agamanya umat manusia, tapi alam semesta pun merasakan kehadiran umat Islam dan kehadiran agama Islam, kehadiran ajaran Islam ini. Para pemirsa, terakhir saya nanti mohon kepada kita semua yang hadir dan para pemirsa, mari kita mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh Ustadz sahabat saya, dan semoga nanti betul-betul khusyuk. Ini doa paling terakhir berjamaah melalui TV One dalam episode yang seperti ini. Semoga Allah mengabulkan betul doa-doa beliau dan kita aminkan sebentar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan satu paparan yang sangat luar biasa sekali. Sebuah paparan yang menegaskan pantas kita bangga menjadi orang Indonesia. Untuk itulah ketika Allah menjumpakan kita di bulan suci Ramadan, di setiap umur kita dan diberikan kesempatan terus, itu artinya Allah masih menghendaki kebahagiaan bagi kita. Maka bersama-sama marilah kita menjadi bangsa Indonesia yang tidak sekedar bangga dengan negeri ini, tapi adalah bangga dengan kualitas kehidupan kita di sini. Tetaplah bersama kami, kita akan lanjutkan dengan kesimpulan dan doa selepas pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan
dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, kita sangat terharu pada sore hari yang mubarakah ini. Rasanya bulan suci Ramadan terlalu cepat mau meninggalkan kita. Kita sedang asyik-asyiknya menikmati bulan suci Ramadan. Tetapi apa boleh buat, besok seusai seusai khatib tur mimbar, maka semenjak itu Ramadan bertolak meninggalkan kita. Dan nanti akan melaporkan seluruh amaliyah yang pernah kita lakukan di dalamnya. Semoga saja bulan suci Ramadan melaporkan yang baik-baik, tidak melaporkan yang buruk dari kita semuanya. Para pemirsa, inti ajaran Islam sesungguhnya adalah cinta. 30 juz Al-Quran, 6.666 ayat. Kalau itu dipadatkan, pemadatannya kata Rasulullah surah Al-Fatihah. Kalau disimpulkan surah Al-Fatihah, pemadatannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipadatkan lagi Bismillahirrahmanirrahim, pemadatannya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kebetulan Ar-Rahman Ar-Rahim ini berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah, artinya cinta. Berarti kalau sekian tebal Quran itu dijadikan hanya satu kata, maka kata itu adalah cinta. Jadi kalau ada orang yang menampilkan Islam tapi tidak berisi cinta, maka pasti itu adalah keliru. Karena itu saya ingin agar kita semua para pemirsa dimanapun berada, mari kita merawat dan mari kita memperhatikan Islam ini. Intinya Islam, intinya Quran, intinya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah cinta. Itulah hakikat Al-Quran. Mari kita menancapkan rasa cinta yang sedalam-dalamnya dalam diri kita. Jangan pernah keluar dalam diri kita sendiri, sehingga kita akan memancar. Baik, terima kasih Kiai Haji Nazaruddin Umar dan Kiai Haji Haris Hakam yang telah menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik sekali di perjalanan akhir kita di bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita dalam bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan jangan lewatkan, besok pada hari Rabu tanggal 6 Juli kami pun masih hadir dalam Damai Indonesiaku siaran tunda yang disiarkan dari Menara 165 menghadirkan Kang Ari Ginanjar dan Syekh Ahmad Al-Misri. Akhirnya Agung Izuhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan apa yang menjadi harapan, menjadi doa yang kita usung di ujung Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina, nasta'inuka ala fasadin fina, wa nas'aluka salaha amrina kulli, nas'aluka salaha amrina kulli, nas'aluka salaha amrina kulli, wala haula wala quwata illa billahil alil azim, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkan hati kami sebagaimana Engkau mendidik dengan Ramadan ini. Ya Allah, tanamkan cinta kasih terhadap sesama. Sesungguhnya dengan cinta kami bisa menjadi hamba-Mu yang ikhlas karenamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.